Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar au ilan nar. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi duduknya Bapak di sini ingin menyampaikan sebuah kisah sahabat Nabi, ya, yaitu Utsman bin Affan. Siapa itu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu adalah seorang khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Ya, khalifah itu apa? Khalifah itu adalah pengganti kepemimpinan, pengganti kepemimpinan dalam agama Islam. Ya, jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada lagi yang memimpin dalam Islam. Kemudian ditunjuk oleh masyarakat, ya, khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kita akan membahas Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu adalah khalifah ketiga. Ya. Nah, zaman dahulu, ya, dalam kepemimpinannya itu, ya, Utsman bin Affan itu terkenal karena apa? Karena kebijaksanaannya dalam mengelola urusan umat Islam. Ya, jadi beliau itu dulu sangat bijaksana, ya, sangat pintar dalam mengelola urusan umatnya, umat Islam. Ya, kemudian Utsman bin Affan itu juga terkenal karena apa? Karena beliau itu sangat lemah lembut, ya, lemah lembut hatinya, perilakunya, ya, kepada umat Islam. Nah, kemudian Utsman bin Affan itu, ya, dia adalah seorang yang terlahir dari keluarga yang terhormat dan kaya raya di kota Mekah. Jadi keluarganya Utsman bin Affan itu sudah terkenal, terhormat dan kaya raya di kota Mekah. Saat itu masyarakat kota Mekah sangat mengenal keluarga beliau. Ya, beliau terlahir dari suku Quraisy, ya, yang terkenal. Namanya siapa? Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah itu zaman dahulu di kota Mekah itu sangat terkenal. Ya, kemudian sebagai seorang yang kaya raya, ya, Utsman bin Affan itu juga dikenal sebagai orang yang memiliki hati yang besar, selalu siap membantu sesama umat Islam, ya, terutama umat Islam yang baru berkembang saat itu. Nah, jadi Utsman bin Affan itu, ya, dia itu memang terlahir dari keluarga pengusaha, keluarga pedagang, ya, sampai beliau pun, ya, ketika sudah besar juga menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha. Apa aja yang dijual? Banyak yang dijual oleh beliau. Yang pertama, beliau berdagang pakaian, ya, tidak hanya pakaian, beliau juga berdagang kain yang digunakan untuk membuat pakaian. Kemudian beliau juga berdagang buah, ya. Saat itu yang terkenal buah kurma, ya. Jadi banyak
dagangan yang beliau perjualkan, ya. Nah, suatu ketika ya Utsman bin Affan itu ya pernah menawar, ya pernah ingin membeli suatu sumur, namanya sumur Ruma. Nah, yang namanya sumur itu pasti di dalamnya kan ada air, ya. Nah, jadi sumur Ruma ini dikuasai atau dimiliki oleh orang-orang Yahudi, ya. Sumur Ruma ini dikuasai dan dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, Utsman bin Affan ini ceritanya menawar, ingin membeli ya kepada orang-orang Yahudi tersebut. Ya, kenapa ingin dibeli? Itu karena ya masyarakat kota Mekah pada zaman itu sedang kesulitan air bersih, kebingungan mendapat air bersih dari mana. Ya, nah akhirnya Utsman bin Affan tahu nih ada orang Yahudi yang punya sumur, akhirnya sumurnya dibeli sama Utsman bin Affan, ya namanya sumur Ruma. Ya, sebelum dibeli sempat terjadi tawar menawar antara Utsman bin Affan dengan orang Yahudi tersebut yang memiliki sumur Ruma tersebut, ya. Nah, tawar menawar lah terjadi sampai akhirnya mereka mendapat harga yang sepakat, harga yang disepakati oleh Utsman bin Affan dan orang Yahudi tersebut. Akhirnya dibelilah oleh Utsman bin Affan, ya. Sumur ini itu sangat penting bagi umat Islam, ya. Sumur ini sangat penting bagi umat Islam. Kenapa? Karena saat itu sedang kesulitan air bersih, ya. Nah, dari kisah Utsman bin Affan ini, ya, kisah Utsman bin Affan ini dalam membeli sumur Ruma ini, ya, kita bisa ambil pelajaran, ya, bahwasannya Utsman bin Affan itu adalah seorang pemimpin yang sangat peduli kepada kaumnya, kepada umat Islam, ya, sangat peduli terhadap kebutuhan yang sedang diperlukan oleh umat Islam saat itu, ya. Bahkan Utsman bin Affan saat itu, ya, dia mengorbankan segalanya, ya, mengorbankan materi yang Utsman bin Affan miliki. Materi itu apa? Harta yang Utsman bin Affan miliki dia korbankan untuk apa? Untuk umat Islam, ya. Itu kan adalah pengorbanan yang besar untuk Utsman bin Affan. Ya, kemudian Utsman membeli sumur tersebut juga dengan harga yang tinggi. Ya, setelah harga yang disepakati ternyata harganya tinggi. Masya Allah, ya. Dan ingat, beliau membeli sumur itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, ya, tapi beliau juga menawarkan airnya untuk umat Islam. Ya, beliau sengaja belinya untuk kaumnya, untuk orang-orang yang lain. Ya, tidak beliau nikmati sendiri, ya. Nah, dari kisah Utsman bin Affan ini ya kita belajar, kita walaupun sudah terkenal sebagai pengusaha yang kaya raya dan sukses, kita juga harus ingat dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Kita tidak lupa untuk beramal, untuk bersedekah, ya, dan kita juga tidak lupa untuk mementingkan kepentingan umat atau mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri kita sendiri. Ya, mungkin itu sedikit kisah Utsman bin Affan yang dapat Bapak sampaikan, ya. Semoga ini bisa menjadi ilmu untuk kalian semua, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.